Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Aturan wilujeng tepang deui, selamat bertemu kembali di channel saya di Wawanidi Family. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman sekalian pada saat ini ada dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, teman-teman sekalian, di video kali ini seperti biasa ya, menyambung video sebelumnya. Yang di video kemarin diceritakan bahwa Siti Aminah akan mengajak Nabi Muhammad ke Yastrib dan akan berziarah ke makamnya ayahandanya, yaitu makam Abdullah, yaitu di kota Yastrib di Madinah. Nah, di video terakhir kemarin ditanyakan bagaimana perjalanan mereka ke Yastrib yang jauh itu. Nah, untuk jawabannya di video kali ini. Jadi tonton terus ya teman-teman. Kita mulai saja ya. Bagaimana kisah perjalanan mereka ke Yastrib yang jauh itu? Aminah wafat. Dalam perjalanan itu, Aminah membawa Ummu Aiman, budak perempuan peninggalan Abdullah. Sesampainya di Yastrib, mereka disambut oleh saudara-saudara Aminah. Kepada Nabi Muhammad diperlihatkan rumah tempat ayahnya meninggal dulu serta tempat ia dikuburkan. Itu adalah saat pertama Nabi Muhammad benar-benar merasa dirinya sebagai anak yatim. Apalagi dia mendengar ibunya bercerita panjang lebar tentang sang ayah tercinta yang setelah beberapa waktu tinggal bersama-sama, kemudian meninggal dunia di tengah-tengah pamannya dari pihak ibu. Nah, teman-teman sekalian, sesudah hijrah, pernah juga Rasulullah SAW menceritakan kepada sahabat-sahabatnya kisah perjalanan masa kecil beliau ke Yastrib yang saat itu telah berubah nama menjadi Madinah. Beliau amat terkenang dengan perjalanan bersama bundanya itu. Kisah perjalanan yang penuh cinta pada Madinah. Kisah yang penuh duka pada orang yang ditinggalkan keluarganya. Sesudah cukup sebulan tinggal di Madinah, mereka pun bersiap pulang. Mereka berjalan dengan menggunakan 2 ekor unta yang mereka bawa dari kota Mekah. Akan tetapi, di tengah perjalanan, di sebuah tempat bernama Abwa, Bunda Aminah menderita sakit hingga kemudian meninggal di tempat itu. Ibu, ibu, panggil Nabi Muhammad kepada ibunya yang kini membujur kaku. Dalam pelukan Aiman, Ummu Aiman, dengan air mata meleleh, Nabi Muhammad menyaksikan tubuh ibunya dikuburkan di tempat itu. Nah, teman-teman sekalian, pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW telah menjadi anak yatim piatu. Lalu, siapakah yang kemudian akan mengasuh beliau? Nah, teman-teman ya, jadi di cerita ini ya, sambungan kemarin yang Siti Aminah, ibunya Nabi Muhammad, yang baru saja bertemu, yaitu waktu usia 5 tahun, yang dikembalikan oleh Halimah Sa'diyah karena merasa khawatir yang akan ada 2 orang dari orang Habasyah ya yang mau menculik Nabi Muhammad. Nah, karena ketakutan itu, maka Halimah Sa'diyah mengembalikannya ke kota Mekah. Nah, di kota Mekah beliau ditemukan lagi sama kakeknya, sama ibunya, Ibu Aminah. Nah, sudah bertemu, Halimah pulang lagi ke
ke daerah Bani Sa'ad. Nah, sesudah bertemu dengan Siti Aminah, Siti Aminah mengajak Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad, untuk ke Yasrib. Jadi kota Yasrib itu yang sekarang menjadi kota Madinah tersebut ya, sekalian mau bertemu dengan saudara-saudara ibunya di kota Yasrib. Nah, sekaligus berziarah ke makam ayahanda Rasulullah SAW, yaitu Abdullah. Jadi cerita ini, dalam perjalanan itu Aminah membawa Ummu Aiman. Ummu Aiman itu yaitu budak perempuan peninggalan Abdullah. Jadi Abdullah juga dulu punya budak ya, budak perempuan yang bernama Ummu Aiman. Nah, sudah sampainya di kota Madinah, mereka disambut oleh saudara-saudara Aminah, merasa bahagia karena sudah berkumpul ya, bertemu lagi dengan Aminah beserta anaknya Abdullah itu ya. Nah, pas sudah sampai yaitu di kota Yasrib, lalu Siti Aminah itu ya, ibunya Nabi Muhammad, memperlihatkan makam ayahanda Rasulullah, yaitu makam Abdullah. Nah, di saat itu Rasulullah merasa benar-benar menjadi seorang anak yatim, karena ya kan dulu pas bayi Rasulullah kan disusuin ke Halimah Bani Sa'ad, itu kan ada suaminya Harisnya ya. Jadi kan Rasulullah tidak merasa anak yatim piatu karena ya merasa ibunya sendiri itu disusukan kepada Halimah Sa'diyah sama suaminya itu Haris. Nah, pas sudah berpisah ya waktu 5 tahun, diceritakan lah bahwa Rasulullah ya punya ayah, tapi ayahnya sudah meninggal. Nah, udah ke makamnya Abdullah, Nabi Muhammad merasa bahwa oh iya, saya tuh anak yatim, merasa sedih lah gitu, bahwa ibunya menceritakan Siti Aminah bahwa ayahnya meninggal itu waktu di dalam kandungan, yaitu waktu di usia 2 bulan. Jadi pas Nabi Muhammad lahir itu ya anak yatim karena belum melihat wajah ayahnya itu Abdullah. Nah, sekalipun sudah melihat, tapi bukan melihat wajah, tapi cuma hanya melihat makamnya saja, dan itu ditunjukin oleh sama ibunya bahwa ini makam ayahmu nak, makam Abdullah ya. Nah, sesudah dari makam Abdullah, balik lagi lah itu Siti Aminah bersama Rasulullah. Nah, di Madinah kurang lebih dicerita ini yaitu kurang lebih 1 bulan. Ya, sudah cukup 1 bulan tinggal di Madinah, mereka pun bersiap pulang lagi itu ke kota Mekah. Nah, pas mereka pulang sambil membawa 2 unta ya, 2 unta yaitu yang mereka bawa dari Mekah. Akan tetapi di tengah perjalanan di sebuah tempat bernama Abwa, jadi di perjalanan di tempat yang bernama Abwa, Bunda Aminah menderita sakit hingga kemudian meninggal dunia. Dan di sini Rasulullah benar-benar merasa kehilangan, merasa benar-benar sedih, baru juga bertemu sama ibunya, terus baru juga berkumpul ya, terus baru melihat makam ayahnya, dan kalau ini masih kangen-kangennya bareng sama ibunya. Ternyata sesudah balik dari makam ya, dari melihat makam ayahnya dan mau hendak pulang lagi ke kota Mekah, ternyata di perjalanan di kota yang bernama Abwa, ibu Nabi Muhammad yaitu Siti Aminah meninggal dunia. Nah, di sini ya Rasulullah benar-benar menangis, benar-benar sedih ya, karena baru juga bertemu sama ibunya, terus melihat makam ayahnya, sekarang sudah ditinggali lagi sama ibunya yang dia asalnya dia yatim. Nah, sekarang menjadi yatim piatu. Nah, sambil dipeluk sama Ummu Aiman dengan air mata yang meleleh, Nabi Muhammad menyaksikan tubuh
ibunya dikuburkan di tempat itu ya, di kota Abwa. Nah, ditinggalin sama ibunya itu kurang lebih Nabi Muhammad itu yaitu sekitar usia 6 tahun. Jadi di usia 6 tahun Nabi Muhammad telah ditinggalkan oleh ibunya. Jadi udah yatim piatu di usia 6 tahun ya. Jadi kalau saya kebayang ya, anak sekecil itu di usia 6 tahun, kalau di sekarang kita kan merasa berat ya. Kalau anak mah masih pengen manja-manjanya, masih butuh kasih sayang. Ini Rasulullah dari usia 2 bulan itu udah ditinggalkan sama ayahnya, dan sekarang baru juga bertemu di usia 6 tahun Rasulullah sudah tidak punya yaitu ayah dan ibu. Nah, kalau di sini mah ya saya kebayang gitu sedihnya Rasulullah. Ya kan kalau di kita ya anak-anak kita sedikit-sedikit kadang-kadang ayah atau ibu minta, misalkan sekarang kan anak-anaknya suka minta jajan kayak atau minta apa kayak lah itu ke ayahnya Rasulullah kan ini yatim piatu, jadi boro-boro minta ke siapa karena dia sudah tidak punya ayah dan ibu. Dan saya benar kebayang di usia 6 tahun begitu yang benar-benar butuh kasih sayang orang tua, tapi Rasulullah sudah Allah ya mungkin sudah jalannya kayak begitu, Rasulullah sudah ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Nah teman-teman, begitu ya cerita ini ya tentang meninggalnya ibu Nabi Muhammad. Nah sebelum ditutup video ini, tambahannya ya, Abwa. Abwa adalah nama sebuah dusun yang terletak di antara Madinah dengan Zuhfa. Jaraknya sekitar 2,3 mil atau 37 km dari Madinah. Jadi Abwa itu kota yang tadi saya bacakan tadi ya, yaitu tempat meninggalnya ibunda Nabi Muhammad SAW, yaitu di kota Abwa. Nah begitu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini tentang cerita Rasulullah SAW di masa muda Rasulullah. Dan di cerita ini yaitu tentang meninggalnya ibu Nabi Muhammad SAW. Lagi terima kasih sudah menonton video ini, dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Dan mudah-mudahan apa yang saya bacakan di buku ini, di Muhammad Teladanku, bisa menambah ilmu dan menjadi bermanfaat. Lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.